Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jatim dan nyalakan notifikasinya. Buka data COVID-19 Jawa Timur. Oke, pemirsa, belakangan ini saya diresahkan gitu ya, sama ada beberapa tudingan yang mengatakan bahwa ada kepala daerah yang memanipulasi data COVID-19 dengan berbagai tujuan, dengan berbagai kepentingan. Nah, di Jawa Timur ini saya mau langsung tanyakan bagaimana sih sebetulnya alur data, kemudian realitas di lapangannya. Saya akan ngobrol bareng dengan tim Satgas COVID-19 Jawa Timur, Dr. Mahyan Jibril. Nah, ini sudah tersambung melalui bersama kami di Zoom. Selamat pagi, Dr. Jibril. Selamat pagi, Mas Rino. Baik, Dr. Jibril, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, Dr. Jibril ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, dokter, sebelum saya ke arah bagaimana tudingan-tudingan yang ditujukan kepada pemerintah, wah ini dimanipulasi nih datanya. Tapi sebelum kita ke sana, sebetulnya alur laporan kasus harian COVID-19 di Jawa Timur itu seperti apa, Dokter Jibril? Ya, baik Mas Rino. Jadi prinsipnya sejak awal pandemi kita itu kan mengutamakan bahwa transparansi data, interoperabilitas data, dan pelaporan data yang real time itu adalah tujuan utama kita. Jadi kita membuat platform namanya COVID-Care. Itu adalah sistem pelaporan COVID-19 di Jawa Timur. Waktu awal dulu sistem itu kan dari laboratorium. Laboratorium itu kan mengirimkan hasil positif ke pusat. Dari pusat itu nanti akan mengirimkan angkanya, oh Jawa Timur misalnya kasusnya hari ini ada 4.000. Dan berarti 4.000 ini langsung otomatis akan dikasihkan ke Jawa Timur. Dan kota kabupaten nanti dari 4.000 tadi pasti otomatis dari new all record itu akan jelasin dari kota kabupaten mana, ini kota kabupaten mana. Itulah yang kita distribusikan ke kabupaten maupun kota masing-masing. Dan hari itu setelah masuk ke kabupaten kota masing-masing, karena sekarang itu sistemnya sudah auto rilis ya, jadi ya sudah angka positif itu akan langsung dikeluarkan. Nah, Oke, berarti awalnya ini dari laboratorium langsung ke pemerintah pusat ya? benar, dari laboratorium. Itu masih berlangsung sampai sekarang, Dokter Jibril? Sampai sekarang masih berlangsung. Karena sistem sekarang langsung ya, dari lab itu pelaporannya langsung ke pusat, seperti itu. Oke, baik. Berarti dari laboratorium langsung ke pusat, tentunya melalui sebuah sistem atau seperti apa proses pengirimannya yang Dokter Jibril tahu? Jadi melalui new all record. Jadi sekarang kan dari Kemenkes ada software namanya new all record. Jadi setiap laboratorium setiap melakukan PCR itu harus memasukkan ke new all record. Hasil positif maupun negatif harus dimasukkan. Itu nanti akan menjadi pertimbangan angka positivity rate maupun kasus positif di kota maupun kabupaten masing-masing. Seperti itu, Mas. Oke. Dokter Jibril, kemudian kalau ada tudingan ini, dugaan, wah ini Pemprov Jatim ada manipulasi data nih biar segera hijau dan seterusnya. Bagaimana jawaban Anda? Ya, jadi prinsipnya di Jawa Timur ini kita tidak pernah ya seperti itu ya. Justru malah kita itu mengedepankan transparansi data. Bisa dicek di web kita, data kita yang paling lengkap. Kita itu membuka hampir 100 lebih data yang ada di Jawa Timur. Mulai dari berapa pasien isoman, berapa pasien yang rapid antigennya jadi positif PCR, itu lengkap semua. Jadi itu memang prinsip kita. Memang data itu, untuk yang kasus positif itu kan langsung bottom up ya, dari new all record tadi ya. Sedangkan untuk data-data lain seperti jumlah pemeriksaan, terus habis itu kontak erat, suspek, dan sebagainya, itu sifatnya bottom up dan kasus sembuh maupun meninggal. Karena kan yang bisa memverifikasi, oh pasien ini sembuh, oh pasien ini meninggal, itu kan dari kota maupun kabupaten masing-masing yang tahu. Nah dari situlah data-data tambahan seperti kasus sembuh, kasus meninggal, kontak erat, habis itu jumlah isoman, berapa tes PCR-nya, itu dikumpulkan dari kota maupun kabupaten, dikumpulkan ke provinsi dulu, baru itu akan dilaporkan ke pusat. Seperti itu, Mas. Oke, Dokter Jibril, berarti peran pemerintah daerah tingkat provinsi berarti hanya sebagai penyalur data dari pusat kemudian didistribusikan ke kabupaten kota untuk ketahui, ini ya Surabaya sekian, Banyuwangi sekian, Situbondo sekian, seperti itu? Itu untuk kasus positifnya, Mas Rino. Oke, untuk kasus positifnya? Langsung, ya, kasus positif itu langsung dari laboratorium langsung ke pusat, terus langsung dibagi. Kalau untuk sembuh dan meninggalnya seperti apa? Sembuh dan meninggal dari kota dan kabupaten masing-masing. Karena kan tidak mungkin lab itu tahu. Yang tahu kasus sembuh atau meninggal itu kan rumah sakit, terus puskesmas, di mana itu kan di bawah koordinasi oleh dinas kota maupun kabupaten masing-masing. Nah,
Berarti Jadi, untuk kasus sembuh dan meninggal ini, masing-masing kabupaten kota setiap hari juga update ke pemerintah provinsi? benar. Nah, itu yang biasanya kita update. Jadi kalau data sembuh maupun meninggal karena yang tahu adalah orang yang di lapangan, maka tiap hari sekitar jam 2 ya maksimal ya. Itu dari kota kabupaten ngumpulkan ke kita. Terus habis itu kita olah, kita jadikan publikasi karena kan prinsip kita kan transparan ya, harus segera dirilis ke publik. Jadi akhirnya biasanya jam 5 sore, jam 6 sore sudah kita rilis publik. Berarti pemerintah kabupaten kota sembuh, meninggal, sama kasus aktif ya? Kasus aktif, terus isolasi, terus habis itu kontak erat, terus probable semuanya data-data yang selain kasus positifnya itu dari kota dan kabupaten yang kita kumpulkan jadi satu. Dan kita laporkan ke Kemenkes setiap hari. Oke, cukup terang ya. Berarti ini buat pemirsa bagaimana alur data harian COVID-19 di Jawa Timur untuk kasus harian yang baru, kemudian sembuh meninggal dan seterusnya seperti apa. Tapi Dr. Jibril, saya masih penasaran. Kita ayo studi kasus nih. Misal ada temuan kasus positif di Lamongan. Misal, ini hanya contoh ya, ini hanya analogi saja, hanya perumpamaan. Kasus positif di Lamongan, kemudian dirujuk ke Surabaya. Nah, ini kasusnya yang bertambah di Lamongan atau di Surabaya, Dr. Jibril? Karena penambahan kasus itu kan kalau di aturannya. Oke, kita terputus dengan Dr. Jibril. Kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Masih terkait dengan buka data COVID-19 di Jawa Timur ini, kita akan sambung di segmen berikutnya, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Memang yang namanya putus itu nggak enak ya. Asmara putus nggak enak. Apalagi telepon, lagi ngobrol, diskusi soal COVID, putus juga. Ini tambah nggak enak. Tapi kita sudah sambung lagi nih sama Dr. Jibril, tim Satgas COVID-19 Jawa Timur. Dr. Jibril, gimana tadi jawabannya? Ada kasus positif di Lamongan misalnya, kemudian dirujuk ke Surabaya. Wilayah manakah yang kasus positifnya bertambah? Iya, jadi prinsip pencatatan epidemiologi itu adalah berdasarkan dari domisili. Jadi misalnya dia tinggal di Lamongan, terus dia tertular di Lamongan, dan dia dilakukan PCR, maka dia akan tercatat sebagai kasus positif di Lamongan. Seperti itu. Meskipun dia dirawat misalnya di Surabaya, atau mungkin di Gresik, ataupun nanti pun meninggal di sana pun juga tetap mereka adalah kasus milik dari Lamongan. Begitu, Mas. Oke, berarti tidak berpengaruh terhadap penambahan di Surabaya ya? Atau di wilayah tujuan perawatannya ya? Tidak. Oke, baik. Kita ke topik berikutnya, Dr. Jibril, ini soal vaksinasi, gitu ya. Ini soal vaksinasi. Kalau boleh tahu rata-rata dalam 1 minggu Jawa Timur terima berapa banyak dosis, Dr. Jibril? Rata-rata? Ya, kalau tiap minggu itu beda-beda. Jadi vaksin itu tergantung dari kecepatan vaksinnya habis. Kalau yang kemarin, yang minggu ini yang kita terima, AstraZeneca itu kurang lebih ada 500.000 dosis yang kita terima. Tapi memang di lapangan kita itu vaksinasi itu fenomenanya adalah menarik. Ada kota kabupaten yang dia itu sangat cepat sekali, ada yang sangat lambat sekali. Sehingga kadang-kadang stok Jatim itu kan dihitung sebagai keseluruhan. Ada daerah yang cepat, ini stoknya sudah menipis, sedangkan daerah yang lambat stoknya masih ada. Itu dianggap loh, berarti stoknya Jawa Timur masih banyak loh. Gitu. Jadi memang sekarang fenomena seperti itu. Ada 5 kota kabupaten yang vaksinasinya sudah 50% lebih, tapi juga masih ada sekitar 7 kota kabupaten yang yaitu vaksinasinya masih di bawah 10%. Nah, itu boleh disampaikan, Dr. Jibril, wilayah mana tuh yang paling rendah vaksinasinya? Ya, ini ya, saya tak lihat dulu. Nah, ini perlu menjadi sorotan juga nih pemirsa ya, karena memang masih ditemukan ada beberapa case yang tingkat vaksinasinya masih rendah. Ini menjadi sorotan. Karena apa? Karena vaksinasi menjadi hal penting untuk memutus penyebaran COVID-19 untuk menciptakan herd immunity. Ayo, jadi yang belum vaksin, dosis pertama deh. Ayo kita kejar, kita akses informasinya. Dr. Jibril, sudah ada datanya? Wilayah-wilayah mana saja yang rendah tingkat vaksinasinya? Kabupaten yang masih di bawah 10% ini ada Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan. Itu semuanya di bawah 10%. Berarti 4 kabupaten di Pulau Madura, Lumajang, dan Pasuruan. Pasuruan ya. Oke, baik. 10 ya.
Ya, ini harus jadi sorotan ini, harus buat catatan ini buat pemerintah kabupaten setempat. Terus yang berikutnya, kalau tadi kurang lebih bervariasi ya tiap minggu distribusi vaksin dari pusat. Lantas kalau Bukovifa mentarget 300.000 dosis per hari supaya herd immunity Agustus nanti tercapai, kira-kira gimana tuh, Dr. Jibril? Iya, jadi pelajaran dari vaksinasi ini selama PPKM darurat, alhamdulillah sampai sekarang kita itu sudah vaksin 2,5 juta masyarakat Jawa Timur. 2,5 juta ini bisa kita capai dalam waktu sekitar kurang lebih 20-an hari. Padahal bulan sebelumnya untuk mencapai 2,5 Connected. Oke, lagi-lagi terputus. Kita akan sambil mencoba menghubungi lagi. Kita masih coba terus hubungi karena memang seperti ini. Pemirsa, jadi vaksinasi itu Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa Indar Parawansa punya target bahwa nanti bulan Agustus Jawa Timur ini akan memberikan hadiah dalam tanda kutip bagi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dengan cara apa? Dengan cara 70% warganya sudah tervaksin. Itu berarti tandanya kalau menurut Ibu Kofifa 70% bulan Agustus sudah tervaksin. Berarti setiap hari dari sejak bulan Juli ini sudah harus memvaksin 300.000 setiap hari. Nah, ini yang kita pertanyakan juga, bisa tidak 300.000 dosis per hari dengan posisi suplai vaksin yang bisa dikatakan tidak cukup gitu ya, karena satu minggu hanya 500.000 atau 1 juta misalkan. Ini masih menjadi pertanyaan. Kita akan sambung di segmen berikutnya, pemirsa, tetap bersama kami. Baik pemirsa, masih di Bincang Pagi, sudah segmen terakhir. Saya masih bersama dengan Dr. Makyan Jibril, tim Satgas COVID-19 Jawa Timur. Dan masih terkait dengan buka data COVID-19 ini yang paling penting supaya masyarakat semuanya tahu bagaimana realitas di lapangan. Saya sambung sama Dr. Jibril. Berarti kalau misal 500.000 tadi disampaikan Dr. Jibril per minggu atau bervariasi angkanya ya. Kira-kira herd immunity di bulan Agustus untuk di Jawa Timur bisa tercapai nggak, Dr. Jibril? Ya, ini sedang kita upayakan semaksimal mungkin ya. Karena kita lihat selama PPKM darurat ini, alhamdulillah kita berhasil vaksin 2,5 juta masyarakat Jawa Timur. Padahal dulunya untuk vaksin 2,5 juta ini butuh 2 bulan. Nah, kalau kecepatan dipertahankan terus, ya insya Allah selama ini untuk target 300.000 itu memang belum 100% tercapai. Paling banter itu sekitar 199.000 per hari. Ini yang masih kita tingkatkan terus. Memang kita tahu ya, untuk mencapai 300.000 itu problemnya macam-macam. Bisa karena stok vaksinnya, bisa karena masyarakatnya juga ada yang daerah-daerah yang nggak siap divaksinasi, atau ada yang vaksinnya belum siap. Itu masih kita push terus, Mas. Paling tidak kalau mencapai kurang lebih 40-50% bisa lah kalau nanti gitu. Tapi itu juga tergantung dari stok vaksinasi kita gitu, karena ya selama ini kita untuk mendapatkan stok vaksin tambahan itu harus menunggu kehabisan dulu baru minta, seperti itu. Stok vaksin berarti ini juga tergantung pada pemerintah pusat ya? Iya, sangat tergantung sekali, karena supply juga dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah tergantung eksekusinya. Kalau pemerintah daerah nggak semuanya kencang, ada yang masih bisa banyak, kita dianggap dulu ini kan masih bisa dihabisin dulu dong. Gitu. Oke. Dr. Jibril, normalnya dari D1 atau dosis pertama ke dosis kedua, ini sekarang normalnya berapa hari kan? Dulu kan sempat ada yang bilang 14 hari, kemudian untuk lansia 28 hari. Nah sekarang kelihatannya semua dipukul rata 28 hari kelihatannya, Dr. Jibril. Benar. Karena dulu kan penelitiannya Sinovac itu masih terbatas ya. Iya. Dibuktikan ternyata di booster 14 hari itu bisa ternyata. Tapi kalau dibandingkan sama 28 hari, ternyata kekebalan atau imunitasnya jauh lebih baik ketika di booster hari ke-28. Sehingga akhirnya sekarang diteruskan semuanya untuk khususnya vaksin Sinovac itu 28 hari. Oh nah, gitu kalau ya. AstraZeneca tetap lama ya, sekitar 2-3 bulan ya, yang AstraZeneca. Tapi ya itu karena memang setiap vaksin punya karakteristik masing-masing. Gitu. Berarti yang 28 hari itu untuk Sinovac ya? Sinovac, ya. Oke, baik. Dr. Jibril, kalau kayak saya nih, saya divaksin 19 Juni dosis 1. Dosis kedua harusnya 17 Juli, mundur. Sampai akhirnya baru bisa divaksin tanggal 28 Juli. Ini seperti apa? Aman tidak? Untuk efektivitas vaksin masih aman tidak? Ya, untuk efektivitas tetap aman. Oke. Justru malah sebenarnya sekarang itu teorinya adalah semakin lama jaraknya,
itu booster imunnya akan semakin bagus. Gitu. Jadi kekebalannya jauh lebih tinggi. Tapi kan nanti kalau kita nggak punya tanggal yang sama kan nanti khawatirnya di lapangan implementasinya beda-beda ya. Betul, Jadi betul. tetap 28 hari itu sebagai acuan. Tapi kalau prolong misalnya sampai lebih dari itu ya misalnya sampai 32 hari atau sampai 40 hari itu tidak masalah. Oh, masih tidak masalah ya? Tidak masalah. Dan justru malah masih diteliti tapi ya. Katanya itu imunnya justru lebih tinggi lagi. Gitu. Tapi itu masih dalam proses penelitian. Oke. Tapi ini bukan jadi ini kan dokter, bukan jadi pembenaran ya, bukan jadi pembenaran masifnya dosis pertama, kemudian dosis kedua agak dikebelakangkan nih, bukan ke arah sana ya? Nah, biasanya bukan karena itu. Jadi kan karena vaksin ini kan kita arahan dari pusat itu datang habiskan. Ya, jadi otomatis kita ada vaksin, cepat langsung dihabiskan. Nah, tapi kan ketika vaksin habis, itu kan berarti kan dari pusat itu kan juga harus segera mengirim. Nah, proses mengirim itu kan butuh waktu kadang-kadang. Dari pusat ke provinsi ke kabupaten kota sampai ke puskesmas atau ke puskesmas itu butuh waktu. Nah, kadang-kadang itu yang bikin delay gitu. Antara vaksin habis, laporan masuk, sampai vaksinnya datang mungkin butuh beberapa hari gitu. Oke. Dokter Jibril, kemudian kalau kita bahas soal booster nih, booster vaksin atau dosis ketiga ini bagaimana sudut pandang dari Dokter Jibril? Perlu tidak? Ya, jadi sekarang ini kan lagi diteliti ya. Bahkan kemarin itu baru keluar beritanya, katanya Sinovac setelah 6 bulan kekebalannya bisa turun katanya. Tapi itu masih belum menjadi pedoman paten dari Kemenkes ya. Sejauh ini yang kita lihat, memang yang agak mengejutkan itu kan nakes ya. Dokter itu waktu bulan-bulan April, Mei, Juni itu jarang loh. Bahkan yang meninggal itu sangat sedikit. Nah kok tiba-tiba bulan Juli itu kok banyak lagi ya. Mungkin bisa jadi karena penularannya atau efektivitas vaksinnya menurun. Tapi ini masih spekulasi karena itu kan harus dibuktikan dengan riset ya. Nah, otomatis sekarang kan untuk nakes sudah mendapatkan ini ya prioritas untuk booster vaksin dengan vaksin mRNA yaitu dengan Moderna. Nah itu yang sekarang di beberapa negara lain juga sudah dimulai setelah kasih Sinovac dapat AstraZeneca atau mungkin dapat Sinovac dapat Sinovac dosis ketiga. Nah ini yang sekarang sedang kita kaji apakah memang diperlukan Sinovac dosis ketiga atau tidak gitu. Karena datanya masih terbatas. Gitu. Tapi memang kalau dirasakan secara ilmiah begitu perlu ya mungkin itu bisa dilakukan. Tapi kalau ternyata secara ilmiah itu memang tidak perlu ya jadi tidak perlu dilakukan. Gitu. Baik. Dokter Jibril, vaksinasi bisa terjawab semuanya. Wah, kayak ini ya, kayak ujian ya, kayak terjawab semuanya gitu ya. Kita bahas berikutnya, Dokter Jibril. Ini yang nggak kalah penting. Kasus kematian di Jawa Timur, kalau catatan dari tim Satgas Pusat, per tanggal 27 Juli 2021, Jawa Timur tertinggi, Dok, untuk kasus kematiannya. 18.000. Gimana? Ini apa yang menyebabkan sebetulnya? Ya, jadi yang pertamanya, jadi kematian kita juga ya, setelah melakukan audit untuk mencari apa penyebab kematian yang paling sering gitu dan kira-kira apa yang menjadi temuan di lapangan. Yang menarik adalah tahun lalu itu kita lakukan audit kematian itu kurang lebih yang meninggal di IGD itu masih 4%, 5% gitu ya. Sedangkan kalau sekarang itu angkanya bisa sampai 30-40% yang meninggal di IGD. Nah ini biasanya kasus-kasus COVID yang mungkin isoman atau mungkin di rumah itu tidak mendapatkan treatment yang cukup sehingga ketika datang itu sudah sangat jelek. Kalau orang sudah saturasinya sudah di bawah 80 baru dibawa ke rumah sakit ya sulit gitu untuk mengobatinya gitu karena saturasi 80 itu berarti butuh tensi atau ventilator sedangkan alat tersebut jumlahnya terbatas. Tapi kan rumah sakit juga sekarang lagi penuh, Dokter Jibril, makanya mau tidak mau isoman. Gimana tuh? Kalau rumah sakit penuh memang waktu awal PPKM kan banyak yang penuh ya. Sekarang ini alhamdulillah dengan PPKM satu rumah sakit darurat lapangan itu bornya sudah turun. Dulu itu 70%, sekarang tinggal 51%. Nah, harapannya kan mumpung bornya masih terisi separuh ya, kalau sudah positif COVID silakan gitu manfaatkan rumah-rumah karantina atau rumah sakit lapangan. Terus rumah karantina di Jawa Timur juga bornya juga turun juga dari yang awalnya kurang lebih 65% sekarang sudah 50%. Oke, berarti penyebab kematian di Jawa Timur tinggi akibat COVID-19 bukan karena keganasan dari virus itu sendiri ya? Macam-macam. Yang faktor yang pertama kan tadi ya, keterlambatan datang di atau di rumah sakit. Terus yang kedua juga komorbid diabetes sama hipertensi itu menjadi yang paling tertinggi. Pasien-pasien yang meninggal itu kurang lebih sekitar 30%, 40% itu punya kalau nggak hipertensi ya diabetes seperti itu. Terus yang ketiga juga penyebaran virusnya. Karena varian Delta ini kan menyebarnya terlalu cepat ya. R0-nya itu
bisa dikatakan sampai 8 kali lipat gitu. Satu orang bisa menulari 8 orang. Nah, dengan kecepatan virus yang menularnya kencang, otomatis dia akan lebih mudah menemukan orang-orang yang rentan. Nah, orang yang rentan yang punya komorbid, orang tua, atau mungkin secara genetik dia lemah terhadap infeksi COVID, kena akhirnya keluar, akhirnya langsung berjalan jadi berat. Gitu. Jadi penularan yang tinggi juga pasti akan berhubungan dengan jumlah kematian. Seperti itu, Mas Rino. Oke, Dr. Jibril sudah membuka data COVID-19 Jawa Timur, alurnya seperti apa, realitanya seperti apa, tudingan berarti sudah terbantahkan. Terakhir yang juga tidak kalah penting, Dr. Jibril, apa yang menjadi himbauan teman-teman Satgas COVID-19 Jawa Timur untuk masyarakat? Silakan. Ya, jadi alhamdulillah ya, kita selama PPKM darurat ini sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran dari polisi, TNI, maupun masyarakat ya yang sudah berjuang. Karena saya yakin PPKM darurat kemarin itu adalah perjuangan bersama. Kita sudah mulai melihat hasilnya, rumah sakit mulai relaksasi. Memang masih perlu kita tingkatkan lagi ya, karena bornya rumah sakit ini masih belum sampai di bawah 60%. Kita masih di angka sekitar 70 sampai 80%. Nah, oleh karena itu selama COVID ini juga masih banyak, masih meningkat, harapannya kita harus tingkatkan kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan, kurangi mobilitas, dan kalau ada kesempatan vaksinasi, segera vaksinasi. Insya Allah dengan kombinasi itu semua kita bisa bareng-bareng menekan penyebaran COVID di Jawa Timur dan kita terbebas dari COVID-19. Karena patuh protokol kesehatan dan vaksinasi itu adalah permasalahan di hulu. Kalau permasalahan di hulu bisa diselesaikan, maka permasalahan di hilir atau di penanganan di kuratifnya ini bisa ditekan. Terima kasih Dr. Makian Jibril, tim Satgas COVID-19 Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami. Selalu sehat Dr. Jibril dan tetap semangat. Oke. Baik, itu tadi pemirsa obrolan saya dengan Dr. Makian Jibril, tim Satgas. Intinya adalah memang semua data sudah dibuka, tidak ada upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menutup-nutupi atau memanipulasi, karena semua data itu dari pusat kalau kasus positif, kalau untuk kasus sembuh, meninggal, dan seterusnya ini dari kabupaten kota. Nah, ini perlu transparansi dari pemerintah kabupaten kota dan tentu dari pihak pemerintah pusat untuk kasus positif baru. Tetap jaga protokol kesehatan pemirsa, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu bahagia. Sampai jumpa.